91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jera penampakan burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan mendunungi engkau di bawah sayapnya, akan berlindung kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular dan mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu dengan terantuk kepada batu. Singa dan ular tendung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meleputnya. Aku akan membentenginya, sebab ia akan mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku akan kuperlihatkan kepadanya kuselamatkan dari padaku. Coba kali ini mau tanya, siapa yang masih bersuka cita? Lambaikan tangannya dong. Indah. Iya, ini mau tanya nih. Kira-kira adik-adik di rumah sana masih ingat gak ya gerakan kita yang jarinya ke atas, jari telunjuknya ke atas? Jari telunjuknya ke atas. Ini telunjuk apa jempol ya? Jempol atau telunjuk sih Kak? Telunjuk Kak Indah. Coba adik-adik semuanya yang masih baring-baring, masih makan, semuanya kita udah gak berani berdiri, gak ada yang baring-baring lagi. Oke adik-adik, kita mau olahraga. Coba berdiri yang tegap. Yuk Kak Indah, ikutin kali ini juga. Berdiri yang tegap, kita mau geser ke kanan. Iya, geser ke kiri. Iya. Kira-kira cocok gak ya? Aduh, oh enggak. Coba lebih cepat, geser ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Iya, beri kamu lihat potongannya. Yuk adik-adik, yang masih tiduran, coba bangun-bangun, gak ada lagi yang duduk-duduk. Semuanya berdiri, kita mau olahraga telunjukan Indah. Ayo semuanya, angkat telunjuknya. Ayo angkat semua telunjuknya. Kita mau bilang iya sama Tuhan Yesus. Yang senang katakan amin. Amin. Kak, kakinya gimana? Kaki gini. Oh, kita ke kanan sekali, ke kiri sekali, ke kanan sekali. Pasti adik-adik masih ingat. Yuk, yuk Kak, tarik Kak jarinya. Yuk adik-adik semuanya, angkat jarinya.
tadi yang pasti sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pergi ke sekolah biasanya bawa apa ya? Bekal. Ah iya, biasanya kita pasti bawa makanan. Nah, kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak ya ini apaan? Roti. Yes, biasanya kalau sekolah banyak teman-teman, banyak adik-adik yang bawa roti. Nah, roti itu enak nggak ya? Enak nggak, Andre? Wah, iya, Andre juga suka ternyata. Nah, terus kakak mau tanya, siapa yang tahu ini gambar apa? Ikan. Ya, ikan. Nah, siapa yang di sini juga suka ikan? Aku anak sehat. Wow, iya. Nah, adik-adik, ikan itu adalah mengandung protein. Jadi, adik-adik mesti suka sama ikan karena nanti mempengaruhi otak adik-adik. Jadi, selain kita sumber dari belajar, kita juga harus makanan-makanan yang sehat. Di antaranya adalah ikan. Hah? Apa urusannya ya antara roti sama ikan? Iya kak, apa kak? Apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Kakak percaya pasti adik-adik pengen tahu. Nah, adik-adik, waktu itu ada anak kecil. Aku. Iya, seperti Andre. Dia pergi. Nah, waktu pergi dia bilang sama mamahnya, bilang gini, "Mama, aku mau pergi." "Hah? Kamu mau pergi kemana?" kata mamahnya. "Iya, aku mau melihat Tuhan Yesus. Soalnya banyak orang-orang datang sama Tuhan Yesus. Dan aku juga mau datang saat ini sama Tuhan Yesus." Wow, adik-adik, ternyata si Andre dia pengen datang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka datang sama Tuhan Yesus? Aku berdoa kak tiap malam di pagi. Wow, iya, kita harus datang sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu itu si Andre datang bukan sendiri. Banyak orang ternyata di tempat itu datang sama Tuhan Yesus. Mereka mau dengar apa yang Tuhan ceritakan tentang kerajaan Allah. Semuanya berbondong-bondong. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, juga anak-anak. Anak-anaknya bukan Andre saja, tapi ada Dodi, ada Tini, ada Tono, banyak. Nah, waktu itu mereka dengar pengajaran tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang bahwa jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Wow, semuanya mendengar, saking enaknya. Ternyata sudah malam. Wah, kalau dari siang sampai malam perutnya lapar nggak ya? Lapar kak. Wah, iya pasti lapar. Nah, waktu itu karena sudah malam, Tuhan Yesus bilang begini sama murid-muridnya, supaya murid-muridnya itu siapkan makanan. Datang muridnya bilang gini, "Hah? Tuhan Yesus, kan yang datang banyak orang. Nggak mungkin kita siapin makanan sebanyak ini. Emangnya ada toko yang siapin makanan sebanyak ini untuk orang?" Wah, murid-muridnya berpikir, gimana ya? Tuhan Yesus bilang kita harus kasih makan. Tiba-tiba ada anak kecil yang namanya tadi Andre. Aku. Yes. Andre tadi bawa bekal. Iya. Andre, kamu tadi bawa bekal ya? Iya, aku bawa roti sama ikan. Bawa roti sama ikan. Iya. Ada berapa rotinya?
ada cuma 5 roti sama 2 ikan. Tapi cukup nggak ya? Enggak lah Kak, kan banyak orangnya. Wah, iya adik-adik. Menurut adik-adik bisa cukup nggak? Enggak cukup. Nggak cukup ya? Tapi kata Tuhan Yesus gini, suruh bawa ke Tuhan Yesus 5 roti sama 2 ikan. Dibawa kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu dipegang sama Tuhan Yesus berdoa sama Bapa di surga. Nah, sudah itu dibagi-bagikan sama murid-muridnya, dan murid-muridnya membagikan lagi kepada yang lain-lain. Bahkan disuruh berkelompok-kelompok. Semuanya ternyata makan sampai kenyang. Bahkan ada sisanya. Tahu adik-adik sisanya berapa? Berapa Kak? Berapa ya? Ternyata sisanya 12 keranjang. Wow, padahal tadi ada berapa? 5 roti sama 2 ikan. 2 ikan. Nah, adik-adik, ternyata sisanya ada 12 keranjang. Tahu nggak adik-adik yang makan ada berapa? Tahu nggak, Andre? Nggak tahu Kak, berapa banyak pokoknya. Yang makan 5.000 orang. Itu laki-laki aja 5.000. Belum ibu-ibunya, belum abang-abang, belum kakak-kakak. Abang-abang udah masuk belum ya laki-laki? Sudah. Maksudnya yang anak-anak itu nggak dihitung. Jadi yang makan banyak nggak ya? Banyak. Wah, iya, yang makan banyak. Tapi karena Tuhan Yesus memberkati, akhirnya semuanya bisa makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau ngajak kita supaya apa yang kita punya, waktu Tuhan minta, kita kasih. Nah, seperti tadi, waktu Tuhan Yesus minta sama murid-muridnya. Murid-muridnya nggak punya, tapi ada anak kecil namanya Andre. Dia mau kasih bekalnya 5 roti, ya kan? 5 roti dan 2 ikan. Sisanya sampai 12 bakul. Yang makan tadi berapa? 5.000 laki-laki. Belum ibu-ibu, belum anak-anak. Wow, mujizat terjadi. Nah, adik-adik, mujizat terjadi bukan dulu aja, tapi sekarang juga bisa. Apalagi sekarang terjadi wabah di Indonesia, wabah COVID-19. Ada teman-teman adik-adik yang makan aja susah. Nah, gimana caranya? Kalau adik-adik punya makanan, kasih buat teman-temannya. Atau adik-adik punya baju yang masih bagus, kasih buat teman-temannya. Adik-adik punya minuman, misalnya susu, kasih buat teman-temannya. Nah, hari ini biar kita belajar supaya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Caranya gimana? Kita kasih makanan kita buat Tuhan. Bukan begitu caranya, tapi kita memberi kepada sesama, kepada teman-teman kita. Nah, kakak percaya kalau mujizat masih terjadi sampai hari ini, dan kita bersama-sama menjadi berkat, bukan hanya di gereja, tapi juga di rumah-rumah, di tetangga kita, di sekolah kita. Kita semuanya jadi berkat. Oke adik-adik, yuk sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik buat nyanyi. Tahu nggak lagunya
5 roti dan 2 ikan. Pernah dengar nggak? Pernah. Yo, sekarang kita nyanyi bareng-bareng. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan hari ini, bahwa di saat kita melakukan kebaikan buat orang-orang di sekitar kita, mujizat pasti terjadi. Yuk adik-adik, kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Kalau Tuhan Yesus masih melakukan mujizat buat kita sampai hari ini. Ikuti kakak berdoa ya. Ayo Andre, kita berdoa. Oke, Kak. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Tuhan, ini setiap kami anak-anak Tuhan. Pakai kami menjadi berkat buat banyak orang. Berikan kami hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami boleh mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Kami percaya Tuhan terus pakai kami menjadi saluran berkat buat banyak orang untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya adik-adik, saat ini kita mau belajar ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita dari Filipi 4 ayat 5. Nah, kakak ulangin. Dari Filipi 4 ayat 5. Sekali lagi ya, dengar baik-baik. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, sekali lagi ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oke adik-adik, dihafal ya. Itu adalah ayat hafalan kita selama bulan ini. Ya adik-adik, sekarang kita mau bikin kreativitas. Kreativitas hari ini kita mau buat ikan dari origami. Nah, caranya ini kertas origami diputar. Nah, setelah diputar kita lipat 2. Oke, kita lipat 2. Seperti ini jadinya. Nah, setelah ini kita buka. Nah, kita lipat lagi. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita lipat lagi yang ujungnya, ujung di sini. Seperti ini. Terus kita lipat lagi. Nah, jadinya hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita putar ujungnya, kita lipat. Nah, bentuk seperti ini hasilnya adik-adik. Nah, selanjutnya mudah, kita tinggal buat bulatan di sekitar sini dan kita beri sisik. Nah, sudah jadi ikannya. Gampang kan adik-adik?
Nah, adik-adik bisa coba di rumah ya untuk cara membuat ikan dari origami. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita untuk minggu ini. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kita sudah juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau bersyafaat buat Indonesia, buat teman-teman semua, buat papa mama, buat semuanya. Oke? Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Berikan hikmat dan kemampuan untuk memimpin bangsa Indonesia. Bapak berkati gereja-gerejamu di seluruh Indonesia. Berkati Bapak Gembala kami, Bapak Andi Markus, dan keempat wakilnya. Bapak berkati anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Berikan kami hati yang tetap unity walaupun kami sudah lama tidak bertemu. Bapak, tolonglah kami menghadapi COVID-19. Berikan kami kesehatan yang sempurna. Berikan kami hati yang tetap sukacita. COVID-19 diam dan lula-lula dari bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Mari, berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai adik-adik semua, memberikan kepintaran mulai saat ini bahkan sampai Ia datang kedua kalinya dan untuk selama-lamanya. Mari kita semua adik-adik katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.